Berapa banyak artefak yang dipamerkan? Ada 20 item. 20 item. Salah satunya adalah sorban Rasulullah yang paling ini saja favorit, dan rambut, dan ada beberapa juga janggutnya Rasulullah, insyaallah. Bagaimana dengan penyelenggaraan pameran artefak ini selama di Indonesia? Peninggalan Rasulullah atau artefak ini diterima di Indonesia ini oleh Kiai Ma'ruf Amin. Direkomendasi oleh PBNU, ditandatangani oleh Kiai Agil Sirot selaku Ketua PBNU tahun 2019 ya. Jadi dengan rekomendasi itulah bisa masuk ke Indonesia. Ya. Ini semua artefak milik Profesor Abdul Manap Embong. Kita minjem aja, minjem sampai bulan Agustus. Kalau memang kelihatannya umat Islam di Indonesia antusias dan kemaslahatan baik, mungkin diperpanjang. Kita sama doa lah. Ini adalah sendalnya baginda Rasulullah SAW. Sendal baginda Rasulullah yang tersertifikasi ada 79 sendal. Di seluruh dunia ada yang memiliki 70 sendal. Yang di Turki itu dijaga, jadi beda sama Turki. Turki itu situs Islam. Jadi adalah salah satu terakhir dinasti Utsmaniyah di sana. Ini artefak dari beberapa negara yang perang, yang dijajah, maka diselamatkan oleh Profesor Abdul Manap Embong. Sehingga kita masih bisa melihat, masih bisa menjumpai peninggalan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah telapak kaki baginda Rasulullah SAW di Taif. Waktu Rasulullah SAW mengajak orang-orang Taif memeluk Islam, mereka menolak. Bahkan anak-anak mudanya melemparin batu, meludahi, sehingga tubuh Rasulullah mengeluarkan darah bercucuran. Saking banyaknya darah, dia licin. Sehingga Rasulullah lepas sendalnya, karang-karang di tanah kota Taif itu tidak ingin menyakiti kaki Rasulullah. Sehingga karang-karang tersebut melembutkan seperti ini, berbekas. Karena tidak ingin menyakiti kaki baginda Rasulullah SAW. Sepanjang 8 km beliau dilempari batu dan diludahi. Siapa saja yang berkunjung ke pameran artefak ini? Majelis Taklim. Salah satunya ini adalah data otentiknya Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad SAW ini sejarahnya sudah bisa dibenarkan semuanya. Dan ini adalah salah satu peninggalan Rasulullah SAW yang sangat bisa menjadi studi banding buat adik-adik sekolah ya, bahwa Rasulullah SAW itu bagaimana kehidupannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana Rasulullah SAW ini bermuamalah, bermuasyarah di sini akan terlihat ya, dari dakwahnya Rasulullah, dari sendalnya Rasulullah. Kita akan lihat ini cambuk Rasulullah SAW yang dikisahkan waktu Rasulullah sakit. Dia nanya, sahabat ada yang pernah nggak aku sakitin? Sahabat bilang ada. Saya ya Rasulullah, saya pernah kena cambuk. Terus dia buka baju, suruh buka baju Rasulullah. Sahabat udah marah. Ternyata dia cuma ingin meluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana antusias masyarakat yang hadir? Alhamdulillah antusias masyarakat ya, terutama dari Majelis Taklim dan secara umum itu luar biasa ya. Dari hari pertama launching kita juga bersama dengan Ustadz Zaki Mirza Manajemen itu kemarin kan ngadain launching itu. Dari hari pertama itu sudah luar biasa sekali. Jadi antusiasnya, minatnya, mereka yang rindu akan kangen Rasulullah akan mau menapak tilas di sini saatnya di Masjid Atin yang dekatnya saja. Mumpung masih ada di sini, karena insya Allah mudah-mudahan Agustus diperpanjang saja kalau bisa sih gitu. Mudah-mudahan masih kita bisa terus napak tilas dan kangen Rasulullah. Yuk sama-sama di Masjid Atin mulai 18 sampai 31 Desember. Tinggal 5 hari lagi Ustadz ya. Insya Allah. Kita liburan daripada bingung liburan, ayo kita kesini aja. Ajak anak-anak mengenal baginda Rasulullah. Bukan mimpi, ini melihat langsung, ya kan? Coba sahabat Uwais Al-Qarni tabi'in dikatakan karena nggak ketemu Nabi. Hari ini kita melihat bermacam-macam peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kangen Rasul, yang cinta Rasul, jangan hanya di lisan. Saatnya kita langkahkan kakinya, ringankan hati kita, mudahkan perjalanan kita menuju Masjid Atin untuk bisa melihat peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan batasan pengunjung yang datang? Untuk pengunjung yang datang kita tidak ada batasin untuk berapa-berapanya. Cuma untuk masuk ke ruangan ini kita kalau misalnya penuh maka kita akan di ruang tunggu dulu. Nanti per 60 orang masuk bergiliran karena kita juga antisipasi kan untuk kredit di dalam gitu. Kan kita mengharapkan ya adik-adik kita yang tunarungu, SLB atau Pati Jompo, ayo donatur-donatur ya. Daripada uang yang disimpan aja di akhir tahun ini, ayo ajak mereka, sumbang mereka untuk sama-sama bisa masuk ke sini sehingga anak-anak kita yang
tunarungu, yang jompo, yang SLB atau yang apa? Iya, disabilitas. Disabilitas juga bisa hadir di sini. Kami siap menerima, kami siap menampung, dukung mereka semua. Ini panah komando. Panah komando ini adalah panah yang memberikan komando kepada pasukan Rasulullah SAW mana yang maju. Sehingga ujungnya berbeda-beda. Ini bunyinya, mengeluarkan bunyi yang berbeda. Kalau bunyi ini pasukan kuda, pasukan panah, pasukan ini dikendalikan oleh Rasulullah SAW yang dipegang oleh sahabat-sahabat untuk memanah, untuk memberikan komando kepada pasukan. Ini adalah tongkat baginda Rasulullah SAW, tongkat yang terbuat dari bahan kayu jati. 6 dari kayu lus, 5 dari kayu asyah, ini dari kayu jati. Ya, ini yang selalu dipakai Rasulullah SAW juga. Sini tangan beliau bersentuhan dengan kayu jati ini. Ini adalah pedangnya Khalid bin Walid radhiyallahu an, panglima perang yang belum pernah kalah. Beliau semangat berjuang, hanya diberikan semangat dengan satu lembar rambut Rasulullah yang ditaruh di dalam topi beliau. Inilah pedang beliau begitu manisnya. Dengan inilah dia berdakwah, banyak orang masuk Islam dengan pedang ini. Dan dengan pedang ini juga Khalid bin Walid membangkitkan Islam, bahkan berjuang Islam sampai beliau meninggal dunia dalam perjuangan, walaupun dia harus meninggal di kamar. Kayu siwak. Kayu siwak ini dipakai baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW katakan barang siapa menggunakan kayu siwak, maka sholatnya dikalikan 70 kali derajat. Masih ada. Nah. Jadi waktu itu menemukan jubahnya Rasulullah. Ternyata dalam jubah Rasulullah itu ada kayu siwak. Jubahnya masih kami simpen kan, tempatnya nggak cukup kalau kita naruh semuanya. Jujur ya, pertama kali itu merinding, merinding gitu. Beliau kan makhluk paling mulia ya.